Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda dari kelas Politik HAM dan Demokrasi 01. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah Politik HAM dan Demokrasi, yaitu mengenai pengertian hak asasi manusia dan contoh-contoh hak asasi manusia yang ada di dalam undang-undang. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan deskripsi hak asasi. Di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia serta makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Berikutnya, menurut Muladi, hak asasi adalah hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Berikutnya, menurut Miriam Budiharjo, hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam bermasyarakat. Berikutnya, konsep hak asasi manusia. Hak adalah klaim atau tuntutan yang sah atau yang dapat dibenarkan dari orang atau sekelompok orang terhadap yang lainnya atau terhadap masyarakat untuk memenuhi atau menghormati sesuatu yang dituntut. Sedangkan hak asasi adalah klaim atas sesuatu yang dimiliki dan dikuasai oleh seorang manusia semenjak lahir, jadi tidak diberikan sehingga tidak bisa dirampas. Berikutnya ada definisi mengenai konsep HAM dan hak. Yang pertama ada benar. Contohnya, mereka telah dapat menilai mana yang hak, mana yang batil. Berikutnya ada milik. Misalnya, kepunyaan barang-barang ini bukan milikmu. Yang ketiga ada kewewenangan. Contohnya, dengan ijazah itu ia mempunyai hak untuk mengajar. Yang keempat ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, ataupun sebagainya. Contohnya, semua warga negara yang telah berusia 18 tahun ke atas mempunyai hak untuk memilih dan memilih di pemilihan umum. Berikutnya, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Misalnya, menantu tidak ada hak atas harta peninggalan dari mertuanya. Berikutnya ada derajat atau martabat. Contohnya, orang Melayu pada waktu itu tidak sama haknya dengan orang-orang yang berada di Eropa. Jadi kesimpulan yang dapat diambil di sini adalah hak warga negara sudah diatur di dalam perundang-undangan. Berikutnya ada contoh-contoh hak dalam perundang-undangan. Yang pertama ada pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dan yang ketiga pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikutnya pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemberantasan KDRT. Korban KDRT berhak terutama mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah dari pengadilan. Yang kedua, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
Yang ketiga, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Yang keempat, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, hak asasi dalam perundang-undangan. Yang pertama, pada pasal 28A yang berbunyi hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan. Yang kedua, ada pasal 28B yaitu mengenai hak membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, hak kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang untuk anak, dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berikutnya pasal 28C yaitu mengenai hak mengembangkan diri, hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat iptek dan seni budaya, dan juga hak untuk memajukan diri dalam perjuangan hak secara kolektif. Berikutnya pada pasal 28D ada hak pengakuan jaminan perlindungan kepastian hukum, hak perlakuan sama di hadapan umum, hak untuk bekerja, hak untuk warga negara yang memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan. Berikutnya ada pasal 28E mengenai hak mengenai beragama dan beribadah, hak memilih pekerjaan, tempat tinggal, dan juga hak untuk kebebasan meyakini kepercayaan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sadari bahwa masih sangat banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.